warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Majelis Taklim Hikmah. Al-Hikmah. Yang semoga selalu dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah. Amin. Selalu sehat nih Bu. Amin. Amin. Sehat. Sering saya katakan bahwa sehat adalah nikmat yang tiada tara, ya nggak terasa, tetapi kita kadang melupakan. Ketika kita sehat, alhamdulillah. Yang sakit segera sembuh. Ya, semoga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita belajar sharing bersama tentang keutamaan membaca Al-Quran, ya. Kayaknya dulu ini pernah di RT sini, cuma nggak tahu ya tahun berapa. Coba Bu ya dibaca dulu bersama nomor 1, langsung artinya saja. Ya, hadis ini, hadis Nabi. Hadis soheh, yang soheh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Quran karena itu akan mendatangkan pada hari kiamat sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaati. Bacalah Quran karena besok itu akan membela, mensyafaati kita, ibu-ibu nggih, menolong kita di samping syafaat Nabi Muhammad Al-Quran juga memberi pertolongan syafaat kepada kita. Jadi mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, ayo belajar Quran. Angel Bu Zamzam angel. Kalau kita mengatakan sulit, tapi kalau kita lillahi ta'ala, bismillah, mengisi usia kita, mengisi usia kita dengan belajar Quran, insya Allah akan memudahkan. Amin. Dan nanti ada ganjarannya ini, yang bagi yang kesulitan opo ono ganjarannya, ono pahalai ada. Coba lanjut kedua. Baca bersama. Anas bin Samaan radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan Quran dan orang-orang yang mempraktekkan di dunia didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran akan membela dan mempertahankan orang yang menaatinya. Ya, didahului surat apa Bu? Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini tadi surat ini ngapain? Tadi mempelajari. Yang mempelajari ya? Ya, nanti di hari kiamat ngapain ini? Mendatangkan Didatangkan untuk mempraktekkan lah, ini intinya membela dan mempertahankan orang. lah, membela Bu, ini Quran ini bela kita. Jadi jangan dikira itu Quran itu nggak ada apa ya. Alah apa Quran tulisan ngono tok. Alah apa baca sakarepe ya gak apa-apa. Membela Bu. Ya. Bela kita. Apa gak percaya? Ya, kalau nggak percaya berarti kita rukun iman percaya ini harus ditingkatkan. Ya memang itu urusan Allah ya. Nanti kalau nggak percaya ya nanti buktikan, mati dulu, masa begitu. Belum mati pun belum karena nanti yang belanya itu. Nah itu nanti itu membela didahului dengan Al-Baqarah dan Al-Imran. Nah kalau kita tidak bisa baca Quran Bu, terus kita dibela siapa? Ya harta tidak iso wes bela ya Allah. Baca tapi nggak ngerti artinya. Dalam Ngerti artinya. loh tetap dapat pahala Ibu. Nggih tetap Bunda nggih dapat pahala. Walaupun tidak ngerti artinya. Dan artinya nanti pelan-pelan kita pelajari. Kan sekarang banyak itu terjemah ya. Dipelajari mulai juz amat. Saya itu dulu Bu ya, waktu kelas SD itu kelas 3 atau kelas 4. Ya. Saya baca Quran ngaji kan ya, ngaji. Saya tuh melihat gini ya Allah, gini ya. Quran ini Quran ya. Tapi ketika saya baca, apa sih jane artinya Quran ini? Saya kelas 3 SD. Setelah itu saya buka ambil buku ayah saya tuh.
tak baca mulai surat pertama Alif Lam Mim, artinya siapa? Jadi saya tuh kelas 3 SD sudah penasaran apa isinya Quran. Masuk kita ngaji, saya kelanggar Bu ya, ngaji. Setelah asar ngaji, setelah maghrib ngaji lagi, 2 kali ngaji itu saya waktu di desa itu ya. Jadi saya kok ngaji terus begini ya, artinya tuh apa sih? Saya penasaran, pasti kelas 3 SD itu penasaran. Akhirnya tiap malam itu pulang tuh atau waktu hari-hari luang tak baca tuh Quran. Jadi pulang sekolah tuh saya baca Quran. Artinya mulai Al-Baqarah terus sampai surat Jilbab saya nangis. Nangis ya Allah. Berarti aku diperintahkan Allah ini untuk jilbaban. Waktu SD kan belum jilbaban. Saya mikir ya Allah. Gini ya, sudah tak nangis lagi. Ada lagi yang menerangkan tentang siksa kubur, siksa hari kiamat, kejadian kiamat. Juz Amma itu banyak menerangkan tentang kejadian kiamat. Banyak. Bumi digoncangkan, bagaimana gunung dihancurkan, laut ditumpahkan. Saya baca itu Bu nangis lagi. Sampai ibu saya, nangis arek. Nangis. Sekejap Bu saya pikir gitu ya. Ya Allah, nangis. Nah, jadi kita itu belajar dulu Quran. Mbok ya apa sorone ya apa sulite. Lakukan Bu. Mumpung aja belum menjemput. Eman ya, eman. Ketika kita belum selesai baca mempelajari Quran, terus kita kok dijemput oleh Allah, kita akan masuk dalam jalan Allah, dan itu amal yang mulia di sisi Allah. Lanjut nggih? Nggih. Nomor berapa? 3. 3 ya, dibaca. Utsman bin Affan radhiyallahu berkata, Rasul sallallahu bersabda, sebaik-baiknya kamu yaitu orang-orang yang mempelajari Quran dan mengerjakannya. Mengajarkan. Nah, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia kita Bu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Jadi saapi-apike wong iku duduk wong sing oke dunyane. Ya, duduk wong sing paling ayu, paling ganteng, paling hebat, tapi yang baik, semulia-mulia orang adalah yang belajar Al-Quran dan yang mempelajari. Nah, kalau kita kepingin jadi orang mulia di sisi Allah, cepat Bu kita belajar Quran, cepat lakukan belajar Quran. Saya tuh belajar Quran di pesantren itu sudah ya keluar SMA mondok ya. Setelah itu di kuliah 6 tahun, di SMA 3 tahun, 9 tahun ya saya di pesantren. Di SMA itu sudah belajar Quran, saya kira sudah berkali-kali khatam. Setelah itu di kuliah belajar lagi Al-Fatihah loh Bu, hampir seminggu. Padahal sama sudah khatam berkali-kali. Di pondok dia sama diulangi lagi Al-Fatihah seminggu. Apa saya ngambek? Terus saya marah. Loh, saya kan sudah berkali-kali khatam. Nyai, misalnya begitu ya. Apa saya marah, ngambek, motong? Enggak. Saya lakukan Fatihah. Kalau bilang A, mangap A, lebar A, karena sama dengan H. Kayak alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alhamdulillahirabbil-alamin. Liru. Mangap. Bersih. Ya, mangap. Dulu itu anak saya tuh kayak zamannya Mas Novel ya, Mas Novel itu. Jadi kalau pulang sekolah itu saya sadrul sendiri. Kayaknya saya nggak percaya gitu kalau dipegang belajar di luar saja saya nggak percaya. Akhirnya kurang, maksudnya bukan nggak percaya, kurang. Akhirnya saya belajar sendiri. Sama dia ngambek. Bunda. Karena dibaca nanti lah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan berkumpul dengan para malaikat yang mulia-mulia taat. Sedang orang yang megap-megap dan berat jika membaca Al-Quran mendapat pahala lipat 2 kali. Nah kan, orang yang belajar Quran ya, jadi Allah tuh menghargai sekali.
orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mahir dalam baca Quran, berkumpul bersama para malaikat-malaikat yang mulia lagi taat. Didampingi para malaikat, berkumpul dengan para malaikat yang mulia, yang mahir. Yang nggak bisa megap-megap, jadi belajar. Kul, a'udzu, monggo pinarak. Nggih, kenapa-napa? Apa ya? Surat apa yang menurut ibu-ibu sulit? Mana surat apa? Misalnya belajarnya yang kesulitan. Juz amma aja. Kayak Fatihah aja dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh alham langsung. Alham enggak boleh. Alham. Ha itu mangap. Ha. Bersih. Ya. Aduh, kok angel sih. Oh, padahal pahalanya. Gimana Bu pahalanya? 2 kali lipat. Kul, ulangi lagi. Kul. A'udzu birabbin nas. Ulangi lagi. Kul megap. Wangel sih mohon fase iki. Ternyata Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda. Lipat. Kenapa kok berlipat-lipat, Bu? Ayo, kenapa kok bisa berlipat-lipat? Karena punya kemauan. Pintar berusaha. Pintar, hebat. Kenapa? Karena niatnya kuat, sabar dalam belajar Quran. Yang terakhir, karena apa? Lawang kul diulangi per 10 kali. Kul diulangi per 10 kali, ayo. Padahal satu huruf itu 10 kebaikan, 10 pahala. Lah, kul itu qaf, kul, jangan kul sampai per 10. Lah per 10 diulangi bala-bala ya pahalanya ya akeh berlipat-lipat. Sedangkan yang lancar langsung delunyur aja. Tapi istimewanya yang lancar dibarengi oleh malaikat. Yang itu tadi berulang-ulang. Lah pahalane ndak akeh apa diulang-ulang. Ahad. Qul huwallahu ahad. Mendal, kol-kola, ahad. Jenenge aja diulang-ulang, ndak iso-iso ya. Megap. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Dapat tirukan misalnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Loh, mana tajwidnya? Nunnya itu ada tajwid. A'udzu. Setelah a manga baru ain. A'udzu. A biasa, setelah itu iya loh kan palai banyak kan? Ulang-ulang. Balai akeh. Harap langsung iso. Iya kan, balanya banyak. Iya Bu. Ayo Bu ya, belajar ya Quran nggih. Di sini banyak yang pintar sekarang. Mama juga nih lama. Mama ini murid saya sudah bertahun-tahun. Saya 20 tahun. Pertama saya kenal Mama, ya Allah, saya sampai ya Allah Mama bilang antara satu huruf itu nggak ada bedanya bersama semua. Waalaikumsalam. Salam, monggo. Monggo, lagi sini. Monggo. Nggak ada bedanya antara ain, a, kho, ha. Ya Allah, cuma sampai sekarang beliau tidak pernah putus asa ya. Ya semangat.
Insya Allah hidupnya gitu ya Allah. Oh, ini. Oh. Ya. Itu ada anu sendiri ya, ada waktu tersendiri kalau baca Quran itu ya. Nah, ini saya ini cuma ngasih motivasi saja. Bagaimana orang yang megap-megap belajar Quran itu ternyata Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Jadi dihargai sama Allah. Hadisnya ini Bukhari Muslim, sahih. Ya, jadi aduh wes kesel aku, nggak iso aku maca Quran iki cak angele. Wes bosen aku leren. Loh, padahal berarti menjauhi pahala Allah yang banyak, jenengan. Coba dilakukan aja. Lama-lama bisa, Bu. Lama-lama bisa. Insya Allah, ya. Kalaupun tidak iso-iso, Bu, tapi kita masih akan niat, semangat. Dan Allah akan menilai usaha kita. Gitu, Ibu ya. Bobo seminggu berapa kali? Bobo apa, Bu ya? Coba ya, ini ya. Terus lanjutnya. Kalau nomor berapa sekarang? 4. 5 ya dibaca. Nomor 5 gak usah ini. Biar pelajari sendiri aja. Nomor 6. Langsung aja nomor 6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka mendapat hasanat dan setiap hasanat mempunyai pahala berlipat 10 kali. Nah, saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi Bu ya, membaca Quran itu satu huruf itu dapat berapa pahala, Bu? 10 kebaikan satu huruf. Saya tidak berkata dalam hadis itu alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim. Itu bukan satu huruf, itu berapa huruf itu, Bu? 3. 10 kali 3 berapa? 30. Itu hanya alif lam mim tok. Yasin. Berapa huruf itu, Bu? 2. 20. Hanya jenengan pelan-pelan baca berapa? Enggak usah dodo. Terus sama aja. Mulai Qul a'udzu birabbinas sampai amma yatasaalun. Coba anaba. Mulai karena kan itu dipakai sholat ya. Kan dipakai sholat terus sama itu. Coba nggak usah jauh-jauh dulu. Terus sama dulu. Anaba sampai sampai anas sampai anaba. Itu jangan baca pelan tiap hari, baca tiap hari mulai anas ke atas. Setelah dibaca, coba baca artinya. Mulai anas sampai anaba. Di situ, Bu, ya Allah, luar biasa. Huru-hara kiamat. Tentang bagaimana Allah nanti ketika datang hari kiamat, bagaimana alam ini hanya di juz amma tok. Luar biasa. Terus tidak usah jauh-jauh dulu ya belajar itu ya. Pelan-pelan aja. Juz amma dulu aja dipraktek sambil baca Qul a'udzu birabbinas, alon-alon. Setelah itu apa artinya dibaca? Katakanlah saya berlindung kepada dari apa? Qul a'udzu birabbinas, Tuhan manusia. Saya berlindung dari Tuhan. Qul a'udzu birabbinas, malikinnas. Didalami, diresapi ya. Didalami. Setelah itu qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Sama dengan aja. Katakan Tuhan itu satu. Itu surat Al-Ikhlas itu, Bu ya. Katakan Tuhan itu satu. Oh, berarti nek mentigakan Tuhan itu musyrik, enggak boleh. Katakan Tuhan itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Dasar Bu Al-Fatihah juga. Ngawali Al-Fatihah dulu sebenarnya ya. Al-Fatihah karena kan tiap hari dibaca. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Diulangi lagi. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Diulangi lagi artinya dibacanya. Iya ya hanya kepadamu ya Allah. Itu aja diresapi. Insya Allah hidup menjadikan akan berkah. Nggak usah tuh atus. Itu aja sama aja Bu. Bersama dulu. Ya coba nggih. Bersama nggih. Kayaknya nanti saya kalau isi lagi itu saya akan mulai dari juz amma. Ya. Istilahnya menerangkan mulai juz amma. Ya Bu ya. Terus itu ya. Juz amma. Nah,
Terus selanjutnya nomor berapa Bu? 7. Ayo. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang ada di dalam dadanya tiada Quran, maka ia bagaikan rumah yang rusak kosong. Di dalam dadanya nggak ada Quran, bagaikan apa Bu? Rumah yang rusak kosong. Rumah yang Rusak kosong. rusak. Riwayat siapa ini? Riwayat siapa? Ibnu Abbas. At-Tirmidzi ya? Oh iya, terakhir ya, hadis At-Tirmidzi. Itu sahih semua Bu. Jadi orang yang nggak iso ngaji, dalam dadanya nggak ada Quran, itu ibarat rumah yang rusak kosong. Ya apa sih Bu, rumah gak tahu ditempati itu Bu? Medeni apa? Ya apa? Serem ya. Sobong ya, serem nggak? Serem mung digoni jin, setan. Masa kita itu mau jadi orang yang serem? Karena kita dalam diri kita nggak ada Quran. Ya, isi dengan Quran. Coba belajar Quran. Ya, biar nggak serem. Biar nggak seperti rumah yang rusak. Nah, kita jangan mau masuk seperti ini, rumah yang rusak. Ya. Selanjutnya nomor berapa? 8 ya? Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munsir radhiyallahu berkata, Ya. bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak suka membaguskan baca Qur'annya, maka bukan golonganku. Lah, siapa yang nggak suka mentartilkan, membaguskan bacaan Quran, maka bukan golonganku katanya. Nah, jadi membaguskan, mentartilkan itu harus Bu, wajib. Wajib ya. Karena beda sedikit hurufnya, itu artinya beda. Qul a'udzu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu bawahnya. Allah Maha Satu. Male Allah Maha Banyak. Oke. Karena keliru. Karena nggak belajar tajwid, nggak belajar membaguskan Quran. Ya Bu ya. Jadi pelan-pelan aja. Lama-lama insya Allah bisa. Kalaupun tidak bisa sudah menjadi catatan yang mulia amal kita di sisi Allah. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita sudah lepas Bu, sudah lega ya. Ya Allah, saya sudah belajar Quran. Tubuh kita menjadi saksi bahwa kita telah mempelajari kalam Allah, Al-Qur'an. Jadi saksi, mata, mulut, tangan jadi saksi bahwa kita sudah belajar. Kalau kita nggak belajar Bu, nanti Allah tanya bagaimana. Ya. Selanjutnya yang terakhir ya. Ya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menjadikan rumahmu bagaikan kubur hanya untuk tidur belaka. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini misalnya menempati rumah atau tiap hari di rumah baca surat Al-Baqarah, nggak tiap hari ya, seminggu sekali atau 1 bulan sekali, itu setan-setan roh gentayangan nggak ada, takut rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, nggak pernah baca Quran. Jadi jangan kalau rumahnya sumringah, apa sumringah itu ya? Padang. Adem, tenang. Ya, Quran Bu. Baca Quran. Ya itu tadi ya, gak usah agak-agak. Sama. Terus pertama itu ya, nanti lama-lama ditingkatkan. Pertama itu nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Nah, gitu punya, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, nggak pernah. Jadi kalau rumah nggak pernah dibacakan Quran, seperti kuburan, medeni yuk. Wong lewat kuburan mesti rata-rata wegah. Pemene bengi-bengi. Siapa sih seneng? Ya, mesti lu. Mengarek cilik lewat. Gelem ya. Dari rumah kita, jadikan rumah kita itu seperti rumah yang penuh cahaya Al-Qur'an. Nanti ya Bu ya, ini untuk semangat ya, untuk semangat kita untuk belajar Al-Qur'an. Nah ya monggo ya belajar Quran nggih Bu, dijadwal nggih. Sama Mama Bibi sama siapa yang bisa nih, ya sudah. Yang penting kita punya amalan yang istiqomah untuk mempelajari kalam Allah, firman Allah. Surat Allah itu surat Allah.
Ya, jangan dibaca surat cinta. Surat cinta nek maca zaman biyen ya, mungkin ya. Bagus. Gitu. Jangan. Ya, baik ayo ya gitu ya. Baca Quran juga iya, imbang lah ya. Paling tidak begitu, nggih. Nah, gitu. Imbangi supaya rumah ini sumringah. Rumah tuh ya nggak usah mau apa ya. Mewah, kan dikatakan mewah, itu rumah yang sumringah enggak. Di sini tuh rumusnya, rumah yang enggak dibaca Quran itulah rumah yang seperti kuburan. Masih rumah itu mewah ya apa? Enggak pernah dibaca Quran, ya seperti kuburan. Rumah sederhana tapi dibaca Quran tiap hari, rumah itu bagaikan cahaya sumringah, bercahaya ya di sisi Allah dan para malaikat. Amin. Assalam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razaq ya fattah ya alim ya khabir ya basit ya khafid ya rafiq ya